Cerita rakyat Jawa Barat. Asal-usul Nyi Roro Kidul dan kerajaannya yang penuh misteri. Di balik kisahnya yang penuh misteri, terdapat cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan kekuatan luar biasa yang membawanya menjadi Ratu Laut Selatan. Legenda Nyi Roro Kidul merupakan salah satu mitologi yang paling dikenal di Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena ceritanya yang terkesan mistis. Nyi Roro Kidul, sosok penguasa Laut Selatan yang melegenda, diyakini memiliki kekuatan gaib untuk melindungi penduduk pesisir dan menjaga kelestarian alam. Karena itulah, masyarakat Jawa memiliki banyak ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, terutama mereka yang bergantung pada laut untuk mencari nafkah, seperti nelayan dan petani tambak. Ritual-ritual ini dipercaya dapat membuat mereka terhindar dari bencana alam di pantai selatan Jawa yang membentang dari Serang, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Kisah Nyi Roro Kidul yang paling sering dituturkan dari masa ke masa diasumsikan berasal dari era Kerajaan Pakuan Pajajaran pada abad ke-15. Lalu, dari mana asal-usul salah satu sosok mitologi yang paling dihormati atau ditakuti tersebut? Pertemuan yang ditakdirkan. Aku adalah Nyi Roro Kidul. Ya, Ratu. Lihatlah kekuatanku. Alkisah, hiduplah seorang pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran di Tanah Jawa yang bernama Prabu Siliwangi. Ia dikenal akan wataknya yang arif, bijaksana, dan pemberani. Karena keberaniannya, ia sering berburu tanpa ditemani para pengawalnya. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi sedang berburu hewan di hutan belantara. Tanpa disadari, ia telah masuk ke jantung hutan yang cukup dalam karena keasikan berburu. Siang pun berganti malam. Ketika bersiap untuk kembali ke kerajaannya, ia mulai kebingungan. Prabu Siliwangi tak tahu di mana ia berada. Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, ia akhirnya kelelahan dan beristirahat sejenak. Tiba-tiba, seorang perempuan berparas jelita menampakkan diri di hadapan Prabu Siliwangi. Mata Baginda Raja pun berbinar penuh harap menanti bantuan yang akan datang. Ia segera meminta bantuan kepada perempuan itu untuk menunjukkan jalan keluar. Perempuan itu terdiam sebentar, lalu berkata bahwa ia akan membantu, asalkan Prabu Siliwangi mampu memenuhi satu syarat. Syaratnya adalah sang Baginda Raja harus tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Prabu Siliwangi termenung sesaat untuk menimbang-nimbang keputusannya. Ia merasa bahwa tak ada ruginya berkorban sedikit untuk dapat kembali ke kerajaannya. Akhirnya, ia menyetujui persyaratan tersebut. Keduanya pulang ke rumah perempuan misterius tersebut yang tak disangka terlihat megah bak sebuah istana. Namun, saat ditanya tentang asal-usulnya, perempuan tersebut menolak untuk menjawab. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi yang belum memiliki permaisuri mulai merasa nyaman hidup bersama perempuan misterius itu. Bahkan, perlahan ia mulai jatuh hati dan berniat untuk menikahinya. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia untuk sesaat. Sampai jumpa lagi ke video selanjutnya. Ayo berikan semangat dan dukungan ke channel ini. Caranya mudah sahabatku, tinggal like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Nanti biar gak ketinggalan video cerita yang menarik hanya di Semua Cerita tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.